Ternyata si pelaku Anissa ini emang dari awal nggak cinta sama si Arnold, cuman pengen duitnya aja. Waduh. Kalian pasti tahu ya kasus penbunbunan Dumaris Sitio ya. Nah, ini lagi viral banget di mana ibu-ibu ini ya dihabisi oleh sekelompok. Nah, salah satunya menantunya juga yang bernama Anissa Florencia. Waduh. Dan ini nih viral banget CCTV-nya karena CCTV-nya sampai dirusak sama pelaku, guys. Cuman dirusak aja ya, tapi memorinya nggak diambil. Tolol juga pelaku ini. Loh. Jadi ternyata ada beberapa update di sini di mana ternyata menantunya ini belum cerai sama anaknya, guys. Tapi menantunya ini yang si cewek ini, si Anissa ini, dia udah nikah siri lagi sama pelakunya itu si Slamet. Nah, selamat deh kamu masuk penjarui. Nah, tapi ternyata hal ini viral banget ya karena ini diduga seperti sinetron, guys. Karena menantu ini menikahi anaknya Dumaris Sitio ini yang bernama Arnold. Itu gara-gara cuma ngincer hartanya doang dan dijodohin gitu. Sebenarnya Arnold ini adalah seorang pria ya udah lumayan dewasa ya. Itu berkebutuhan khusus, guys. Nah, jadi awal ceritanya kan dimulai dari pernikahan Anissa Florencia ini sama Arnold di tahun 2022. Sebenarnya keluarga dari Dumaris Sitio ini keluarga yang lumayan berada lah, tajir lah gitu. Dia menikahkan anaknya Arnold ini yang berkebutuhan khusus sama si Anissa yang sudah dapat beritanya seperti ini ya. Itu karena si Anissa ini dari kalangan kurang mampu lah gitu. Kamu kalangan kurang mampu tapi kamu mampu nggak untuk bisa men-take-care anak saya? Nah, jadi akhirnya mereka dinikahkan dengan perjodohan. Tapi katanya baru setahun menikah di tahun 2023 si Anissa ini kabur dari rumahnya Arnold ini gitu tanpa kabar, guys. Dan karena Arnold ini berkebutuhan khusus, ini dia yang dimanfaatkan oleh si Anissa ini buat terus mengerus duit dari keluarganya si Arnold. Nah, jadi waktu si Anissa kabur ini dia tuh kabur ke Medan ya gitu. Nah, tapi si Anissa ini masih terus kontek-kontekan sama si Arnold ini lewat handphone gitu, cecetan gitu, WhatsApp. Masih dia minta Arnold ini buat terus kirimin dia duit gitu untuk nafkahin dia karena kan mereka masih suami istri ya, belum cerai. Nah, waktu si Anissa kabur, dia itu kaburnya itu kerja jadi kasir di salah satu spa di Medan. Terus ketemulah dia sama si suaminya sekarang yang pelaku juga, yang nimpuk palanya ini, si korban ini, yaitu si Slamet ya gitu. Nah, berarti spa-nya spa apa nih? Apakah spa plus-plus? Nah, ini kok bisa sesama penjahat emang ketemu, takdirnya memang bertemu di sini nih. Jadi seperti kalian tahu di sini ada rekaman CCTV-nya di mana si para pelaku ini lagi datang ke rumahnya korban ya, Dumaris Sitio, dan bahkan sempat saling tangan, guys. Nah, karena niatan pelaku di sini udah nggak beres, guys. Para pelaku ini niatnya mau merampok awalnya. Tapi tiba-tiba niatan merampok ini berubah menjadi niatan membunbun massal. Tadinya satu keluarganya Arnold ini pengen dibunbun massal, guys. Jadi mereka ini pasangan kriminal ya, si Anissa dan si Slamet ini dari 6 bulan lalu baru menikah siri. Dia ini udah merencanakan semuanya ini waktu mereka di Medan. Terus ada temennya si Lydia. Ini adalah orang yang membantu aksi ini dan juga menghasut si Anissa ini sama si Slamet. Kamu kan mertuamu kan tajir, kita sikat aja duitnya kita pakai foya-foya narkoboy. Nah, jadi mereka ini emang gerombolan si berat ya, gerombolan kriminal berat gitu, karena mereka kecanduan banget sama narkoboy. Mereka semua udah ditangkap dan semuanya positif narkoboy, pesta miras juga. Nah, jadi memang dari awal niatan mereka mencuri itu dan merampok itu untuk foya-foya di dunia kelam, di dunia kejahatan. Ini kan berarti udah miskin, diangkat derajatnya nggak tahu diri ya. Ini dia orangnya, guys. Jadi rencana-rencana si pelaku ini sebenarnya mereka udah survei lokasi sebanyak 4 kali, guys. Apalagi si Nisa ini udah pernah tinggal di sana. Dia tahulah seluk-beluk di mana tempat taruh-taruh duitnya di rumah ini. Jadi mereka niat banget datang dari Medan terus nginep di Hotel Aloha di Pekanbaru. Woy, memang niat dari awal. Selain pengen menggasak duit ya dan perhiasan, katanya si Anissa ini punya dendam pribadi juga sama si keluarganya Arnold ini. Waktu datang, si Anissa ini datang ketemu mertuanya, pura-pura mencium tangan untuk menghilangkan kecurigaan korban. Kamu selama 3 tahun kok baru datang, ini kemana aja nih mantu Syalan ya gitu. Nah, tapi nggak lama setelah dia cium tangan, datanglah pelaku eksekusinya si Slamet ini. Datang dia pura-pura nyamar jadi driver ojek gitu dan minta duit sebesar 300.000. Waktu diminta 300.000, si korban ini nggak mau ngasih duit, langsung ditimpuk lah pakai balok, guys. Sebanyak 5 kali dan korban langsung meninggal di tempat. Nah, kalau di CCTV ini sebenarnya Arnold ini ada di tempat kejadian, guys, pada saat tersebut. Nah, jadi dia betul baru datang, katanya sih mau perpanjang surat-surat ya. Jadi pas dia datang ditahanlah sama Anissa dan kawan-kawannya ini. Supaya dia nggak ngelihat bahwa ibunya udah nggak ada nyawanya di rumah tersebut. Nah, kan setelah eksekusi terjadi, si Arnold ini dibawa pergi
sama rombongan pelaku ke arah Minas. Tadinya mau dihabisi juga si Arnold ini, tapi nggak jadi, entah karena kasihan, atau karena malas, atau karena nggak ada tempat eksekusi. Akhirnya si Arnold ini diturunin di tengah jalan. Nah, para pelaku ini panik dan kasih dia duit 50.000 untuk Arnold. Arnold itu disuruh pulang sendiri sama para pelaku dengan harapan dia tetap nggak bakal tahu apa yang terjadi di dalam rumah waktu dia udah pulang. Nah, ini ngeri banget sih kasus ini, guys. Jadi sebenarnya Arnold ini punya peran besar karena dia dimanfaatkan terus-menerus sama si Anissa ini ya. Karena kan si Anissa ini masih terus ngechatin Arnold gimana keadaan di rumah. Dan ini nih bukan perampokan pertama yang pernah dilakukan para pelaku ini, guys. Dulu sempet Arnold ini juga dirampok ya, tapi dia nggak sadar. Diambil duit sekitar 4 juta rupiah. Jadi ini perampokan kedua yang dilakukan oleh si para pelaku ini. Dan pada tanggal 29 April, Arnold ini dipancing untuk ketemu di ruko di Jalan Sudirman sama si Anissa. Tujuannya ya biar para pelaku ini udah memastikan bahwa di rumah ini cuma ada si ibunya doang. Jadi korbannya ini sebenarnya bukan cuma si ibunya aja, tapi menurut Let's Go, korbannya ini juga Arnold ya. Bagaimana ini kan seorang anak berkebutuhan khusus, sakit hati banget. Apalagi kan kalau orang berkebutuhan khusus ini yang paling sayang sama dia keluarganya ya, ibunya, bapaknya. Apalagi tahu sekarang mamahnya nggak ada dan dihabisi sama istrinya sendiri ya, yang sekarang mungkin jadi mantan istrinya sendiri ya, pasti sakit hatinya luar biasa, guys. Gimana Arnold ini dimanfaatin terus-menerus, duitnya disuruh kirim terus-menerus, dan semua informasi yang dia kasih ke Anissa digunakan Anissa untuk menghabisi orang tuanya sendiri gitu loh. Anissa ini terus menahan Arnold ini komunikasinya lewat HP. Itu tujuannya kan memang bukan cinta ya, tapi untuk bisa memeras uang dan mencari informasi sebelum mereka melancarkan perampokan tersebut. Nah, tapi si Anissa bilang ini gara-gara dia sakit hati sewaktu masih jadi istrinya Arnold. Katanya menurut si Anissa ini dia tuh sakit hati banget gara-gara ditekan secara mental. Nah, mungkin dikata-katain atau nggak diapain lah di waktu dia masih tinggal serumah sama mertuanya ya gitu. Jadi makanya hal ini yang bikin dia awalnya tuh tadinya mau ngerampok aja, jadinya dendam secara pribadi dan pengen balas dendam gitu loh. Dari awalnya ngerampok, pengen menghabisi seluruh keluarga. Menurut kita sih yang paling besar adalah faktor ekonomi ya, dimana si Anissa ini memang katanya sih dari keluarga yang sangat miskin, tapi keluarga mertuanya ya orang kaya ya gitu. Dari awal si Anissa ini memang mau menikah sama Arnold bukan karena cinta, cuman karena harta aja. Dan memang punya ambisi untuk menguasai harta mereka. Tapi yang paling berdebahnya di sini ya, dia tuh bisa banget bersandiwara dengan tenang loh. Dia datang-datang masih cium tangan mertuanya, pura-pura baik, langsung bawa lagi selingkuhannya. Nah, itu yang Let's Go bilang, di mana-mana orang selingkuh itu, guys, nggak ada yang baik. Mau Ahmad Dhani, mau apa? Pokoknya orang yang udah ketahuan selingkuh itu dan pernah selingkuh itu ya, menurut Let's Go ya, ini itu nggak ada yang bener gitu loh. Karena kalau orang udah selingkuh, dia pasti udah mengabaikan sakit hati yang orang lain rasakan gitu. Jadi tidak bisa dibenarkan kalaupun dia sakit hati karena omongan mertuanya yang kaya, pasti waktu jadi menantu dia menantu yang kismin dan kurang ajar gitu. Nah, nggak ada tata keramanya, kelakuannya minus gitu. Udah bagus diangkat derajatnya, yang mungkin juga dari mertuanya udah ngerti juga, oh kamu mau sama anakku, mungkin ada pihak terselubung lah, ada niatan hati terselubung ya ingin menguasai harta. Nggak usah kamu kuasai harta selama kamu men-take-care anakku, men-take-care Arnold kan gitu. Pasti akan dikasih harta yang cukup juga, bukan yang berlebihan ya, yang cukup juga untuk hidup kamu. Apalagi kan tadinya kamu hidup kismin gitu ya. Sekarang dikasih harta dikit, hidupnya begajulan, narkoboy gitu. Kerjanya di kasir spa kan, foya-foya lagi. Nah, ini memang orang kismin nggak tahu diri ya, ibunya ini ya, si Anissa ini ya. Ya kan gitu, karena ya pasti ada juga orang di luar sana yang mungkin menikah dengan cinta. Tapi kalau di sini kan ceritanya menikah karena dijodohkan. Ya pasti dari mertuanya juga sudah tahu lah bahwa ya mungkin kamu mencintai anak saya karena mencintai harta juga gitu. Tapi nggak apa-apa, as long anak saya kamu take care dengan baik. Masalahnya kan dia udah nggak take care anaknya dengan baik, udah kabur juga dari rumahnya. Terus sekarang ngelunjak lagi, hartanya mau diminta juga, nah itu kan ngelunjak gitu. Kalau nggak mau dan kalau nggak siap, ya udah pisah baik-baik gitu. Ya kamu nggak boleh terima harta lagi dari si Arnold ini, tapi kan kamu ngelunjak, kamu mau harta juga. Nah tapi nggak mau take care Arnoldnya, cuman modal HP doang kamu bilang-bilang sayang sama Arnold kan. Nah ini dia guys, yang menjadi kemarahan netizen ya gitu.
Korban sendiri pun baik banget. Bu Dumares Sitio juga katanya orangnya yang baik, itu super ramah di kalangan keluarga dan tetangga, juga orangnya ceria gitu. Berarti yang salah ini memang bukan dari keluarga Arnold, guys. Total kesalahan terbesar adalah ya mungkin menjodohkan Arnold dengan si Anissa ini. Dan memang dia kurang ajar. Nah, jadi sekarang untungnya mereka semua sudah ditangkap dan foto-fotonya ya seperti yang kalian lihat ya, ada babak belur. Dan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjaroi karena mereka akan dituntut hukuman seumur hidup atau hukuman mati. 340 KUHP pembunuhan berencana. Nah, itu dah guys. Ini menjadi sorotan dari warganet ya. Kenapa? Karena ada loh menantu sejahat ini, ada loh guys. Mereka memang niat banget bawain temen-temen, bahkan suami sirih untuk ngelakuin hal seperti ini. Dan temen-temennya juga katanya yang bikin Anissa ini lebih sakit hati lagi. Kayak, ayo dong, masa kamu nggak inget dulu kamu diapain sama ibu mertuamu? Kamu disuruh-suruh kayak babu kan? Pasti dia senang nyuruh-nyuruh kamu. Kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Kita habisi aja dia. Nah, itu kayak katanya sih teman-temannya dia yang menghasut, bikin dia malah tambah gelap mata gitu guys. Nah, itu dia kasus tentang kali ini. Kita doakan semoga korban dan keluarga diberikan kesabaran, korban diberikan tempat yang layak di surga, dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu dia yang bisa saya sampaikan. Coba kalian komen pendapat kalian tentang kasus kali ini. Masalah mertua dan membantu, menurutku ini bukan masalah mertua dan membantu, ini masalah orang kaya yang baik dan orang kismin yang nggak tahu diri gitu guys. Nah, coba kalian kasih pendapat kalian di sini. Kasihan banget Arnold ya. Kita doakan juga semoga Arnold tetap tegar dan tetap sabar karena kehilangan satu-satunya wanita yang mencintai dia setulus hati gitu loh. Ya, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.